Sebagai sebuah sistem, kita ketahui bersama, sistem informasi atau teknologi informasi harus diawasi atau harus dimonitor agar beroperasi sebagaimana yang diinginkan. Dan dari hasil monitoring tersebut harus dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan organisasi atau perusahaan atau belum, sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan di sana sini. Atau ada masalah selama sistem tersebut bekerja yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan atau organisasi sehingga diperlukan suatu tindak lanjut untuk memperbaikinya. Cukup banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pendekatan monitoring yang paling tepat. Banyak cara untuk memonitor IT. Cara yang paling ekstrim kiri misalnya adalah setiap hari, setiap detik ada orang yang 24 jam mengawasi 3 shift misalnya atau 2 shift. Yang diawasi seperti kita lihat di film-film, cukup banyak monitornya. Dia bisa mengawasi setiap aset IT yang ada, kinerjanya, ya, dan lain sebagainya. Tapi di ekstrim lain mungkin ada orang yang gampang saja, kalau tidak ada masalah ya dianggap itu asumsi semuanya baik-baik saja. Nah, tentu saja kedua buah ekstrim ini sesuatu yang jarang dilakukan. Sesuai dengan cost benefit, mereka melakukan tindakan di antara keduanya, yaitu menggunakan pendekatan monitoring yang berbeda-beda. Ada yang secara berkala dilakukan, setiap hari dilihat evaluasi sebelum kantor usai misalnya. Ada yang membuat suatu alat yang ditaruh sensor di setiap masing-masing aset IT untuk dilihat kalau ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan atau yang di luar dari seharusnya akan memberikan alert ya, atau tanda bahaya atau tanda peringatan gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan model monitoringnya cukup sederhana, yaitu dengan cara secara random dari satu hari itu melihat dashboard atau melihat suatu layar yang isinya adalah kunci-kunci dari indikator apakah IT berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan juga dalam hal monitoring atau pengawasan serta evaluasi adalah mendefinisikan dan mengkoleksi data-data monitoring tersebut. Data monitoring dapat berbagai hal bentuknya. Kalau yang full digital, datanya dalam bentuk log file atau catatan-catatan elektronik yang berisi apa saja yang terjadi dalam sistem tersebut. Misalnya siapa saja yang mengupload data, siapa saja yang menghapus data, siapa saja yang mengakses harddisk tertentu, siapa saja yang menginstal software baru di terminalnya. Itu semua bisa dikoleksi dan bisa diawasi. Tapi ada juga yang tidak dari situ, karena mungkin semuanya tidak serba digital, tapi berdasarkan hasil dari kamera. Yang bersangkutan ngapain saja gitu ya, atau ada orang siapa saja yang masuk ke data center, tamu-tamu siapa saja yang hadir menggunakan access point kita dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara manual atau melihat secara fisik. Bagaimanapun lah caranya, yang penting bagaimana mengumpulkan data itu dan melakukan pengawasan harus ditentukan oleh organisasi. Bisa extremely secara elektronik atau ekstrim lain sangat manual. Yang ketiga adalah metode pengawasannya. Ada yang pengawasannya metodenya berlapis-lapis gitu ya. Setiap orang pasti ada yang mengawasi, atasannya atau peer-nya atau suatu unit khusus begitu. Tapi ada yang model metode pengawasannya adalah sudah by design. Artinya apa? Diawasi tidak oleh manusia tapi oleh sistem, sudah masuk ke dalam workflow pekerjaan sehari-hari. Jadi misalnya kalau saya ingin menggunakan aplikasi apapun yang ada di organisasi, saya login. Begitu saya login, maka di layar monitor pengawas akan lihat apa saja yang akan saya lakukan dan sedang saya lakukan. Nah, metode ini adalah metode yang paling canggih di mana masing-masing orang bisa tahu apakah seseorang itu sedang melakukan sesuai dengan wewenangnya atau tidak. Yang keempat adalah mengkaji performance atau menilai kinerja. Hasil dari monitoring itu bentuknya adalah catatan, bentuknya adalah data, dan kalau diakses itu data itu bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya adalah dari hasil monitoring terlihat bahwa ada beberapa file yang seharusnya tidak boleh dibuka oleh beberapa orang, tapi ternyata terbuka. Ini ada apa? Atau ternyata ada di beberapa tempat yang mestinya bandwidth-nya itu cepat,
sehingga proses upload bisa juga berjalan dengan cepat. Tapi yang terjadi tidak demikian. Hampir seharian mencoba untuk mengupload dan mengalami kegagalan karena ada bandwidth yang diperkecil misalnya, sesuatu yang tidak seharusnya. Atau juga bisa dilihat adanya 2 orang yang bisa login dalam saat yang sama. Nah, ini sesuatu hal yang mencurigakan, yang harus dilihat pula apa yang terjadi, normal atau tidak. Kemudian berikutnya adalah melaporkan hasil tersebut kepada board atau kepada pihak-pihak yang diberi wewenang. Kalau di organisasi atau perusahaan, paling tinggi adalah seorang CIO atau Chief of Information Officer, atau direktur yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sistem informasi. Jadi reporting ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan, berdasarkan hasil kajian, dan berdasarkan hasil analisa dari mereka yang ditugaskan untuk mengawasi. Dan yang terakhir adalah aksi apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Hasil pengawasan akan dipakai untuk memperbaiki sistem. Hasil pengawasan akan dipakai untuk mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi di perusahaan tersebut. Demikianlah siklus dari proses pengawasan dan evaluasi, atau orang yang sering menganggapnya sebagai MONEF, yang harus dilakukan oleh setiap individu yang bertanggung jawab tertinggi dalam hal mengelola sistem informasi di organisasi atau di perusahaan. Terima kasih.